Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Demit. Siapkan nyali kalian, karena kisah malam ini dijamin bikin merinding. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana ya? Biar kita tahu seberapa luas pasukan Jagat Demit malam ini. Aku masih ingat betul bagaimana nama Mbak Lin mulai sering terdengar dalam desis-desis warga Pekalongan. Dulu, warung kecilnya yang menjual sigo otot itu nyaris tak dilirik orang. Letaknya memang agak masuk ke gang sempit, berdinding papan, dengan cat yang sudah mengelupas. Bangkunya cuma 3, mejanya pun goyah kalau disentuh sedikit keras. Kalau lewat peji-paji yang terdengar hanya suara sendok beradu pelan dengan piring seng, itu pun karena Mbak Lin sendiri yang makan sisa dagangannya. Orang-orang sempat bilang, paling bentar lagi tutup itu warung. Ada yang kasihan, ada juga yang sekadar lewat tanpa peduli. Aku sendiri beberapa kali makan di sana. Bukan karena rasanya luar biasa, tapi karena iba. Seporsi sigo otot dengan kuah encer dan sambal yang biasa saja. Tidak buruk, tapi tidak ada yang membuat orang rela. Bahkan, seringkali lauknya masih utuh sampai siang menjelang. Tapi semua berubah dalam waktu yang anehnya terlalu cepat. Suatu pagi, sebelum azan subuh benar-benar usai berkumandang, sudah ada 2 motor terparkir di depan warungnya. Aku pikir mungkin rombongan pekerja proyek yang kebetulan lewat. Namun keesokan harinya jumlahnya bertambah. Lalu bertambah lagi. Sampai akhirnya, gang kecil itu seperti tak pernah tidur. Bau kuah rempah yang dulu samar, kini terasa kuat sampai ke ujung jalan. Orang-orang rela berdiri menunggu. Bahkan sebelum pintu warung dibuka. Loh, kok sekarang rame banget? Tanya Bu Rini suatu pagi. Suaranya terdengar heran bercampur curiga. Aku hanya mengangkat bahu. Memang aneh, tidak ada promosi, tidak ada spanduk baru, tidak ada perubahan besar pada tampilan warung. Tapi, entah bagaimana, kabar tentang lezatnya sigo otot Mbak Lin menyebar begitu saja. Dari sopir angkot ke buruh pabrik, dari buruh pabrik ke pegawai kantor. Semua seperti sepakat bahwa rasa masakannya sekarang berbeda, lebih gurih, lebih dalam. Ada yang bilang, bikin nagih. Aku mencoba lagi makan di sana. Setelah sekian lama, kuahnya memang terasa lebih kental. Daging ototnya empuk dan seperti meleleh di lidah. Sambalnya lebih pedas. Tapi bukan pedas biasa. Ada sensasi hangat yang bertahan lama di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, aku melihat orang menambah porsi tanpa ragu. Mbak Lin sendiri tampak berbeda. Dulu ia sering tersenyum canggung. Kini senyumnya lebih lebar. Tapi entah kenapa terasa kaku. Matanya seperti kurang tidur. Namun wajahnya justru terlihat berseri. Ia jarang banyak bicara. Hanya sesekali menyahut pendek ketika ditanya resepnya. Rahasia dapur mas, katanya pelan waktu seorang pelanggan penasaran. Nada suaranya datar, tidak bercanda, tidak juga ramah seperti biasanya. Desas-desus mulai muncul dari hal-hal kecil. Ada yang bilang, beberapa malam sebelum warungnya ramai, Mbak Lin sempat tidak terlihat di rumah selama 3 hari. Rumahnya terkunci, warungnya tutup tanpa pemberitahuan. Saat kembali, ia membawa sebuah tas kain hitam yang tak pernah lepas dari genggamannya. Sejak itu, ia selalu datang ke warung lebih pagi dari siapapun. Pak Darto, yang rumahnya persis di samping warung, pernah bercerita dengan suara diturunkan setengah berbisik. Aku dengar suara orang ngomel tengah malam dari dapurnya. Padahal cuma dia sendirian. Orang-orang menertawakan awalnya, menganggap itu hanya perasaan orang tua yang kurang tidur. Tapi cerita-cerita kecil mulai saling menyambung. Ada yang melihat Mbak Lin menaburkan sesuatu ke dalam panci besar sebelum warung buka. Ada yang mencium bau anyir samar bercampur aroma rempah. Ada pula yang bersumpah melihat asap tipis keluar dari dapur. Padahal tidak ada kayu dibakar. Yang paling membuatku tak tenang adalah perubahan suasana di sekitar warung. Ramai. Ya, tapi bukan ramai yang hangat. Suaranya tetap gaduh oleh obrolan. Dan sendok beradu naman di sela-selanya. Ada jeda yang aneh. Seperti setiap orang datang dengan rasa lapar yang lebih dari sekadar lapar perut. Mereka makan cepat, nyaris tanpa bicara. Lalu pergi dengan wajah puas yang sulit dijelaskan. Suatu sore, saat warung hampir tutup, aku melihat Mbak Lin berdiri sendiri di depan panci besarnya. Tangannya menggenggam sendok kayu, matanya menatap kuah yang masih mengepul. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Sudah, ya, besok lebih banyak lagi, gumamnya lirih.
Aku tidak tahu kepada siapa ia bicara. Tapi saat itu angin di dalam warung terasa lebih dingin dari biasanya. Dalam hitungan minggu, uang seakan mengalir tanpa henti ke warung kecil itu. Meja dan bangku diganti baru, cat dinding diperbarui. Bahkan, terdengar kabar Mbak Lin sudah memesan kulkas besar dan kompor tambahan. Orang-orang memuji keberhasilannya, tapi pujian itu selalu disertai kalimat yang diucapkan setengah suara. Rezekinya deras banget. Ya, iya. Tapi kok rasanya mendadak banget. Setiap kali nama Mbak Lin disebut, selalu ada tatapan yang saling bertukar. Tidak ada yang berani menuduh, tidak ada yang punya bukti. Hanya rasa ganjil yang tumbuh pelan seperti bayangan menjelang maghrib. Aku sendiri tak bisa mengingkari satu hal. Sejak warung itu ramai, ada sesuatu di udara yang berubah. Bukan hanya aroma masakan yang semakin kuat, tapi juga perasaan seperti sedang diawasi. Seperti ada mata lain selain mata pelanggan yang memperhatikan. Setiap sendok yang terangkat, setiap suap yang masuk ke mulut, dan di tengah semua keramaian itu, Mbak Lin berdiri di balik meja kayunya, tersenyum tipis. Senyum yang membuat orang datang kembali, tapi juga membuat beberapa dari kami memilih berjalan sedikit lebih cepat saat melewati warungnya di malam hari. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi selama 3 hari. Mbak Lin menghilang dari Pekalongan. Warungnya tutup begitu saja tanpa tulisan apapun. Pintu rumahnya terkunci rapat. Anak-anaknya dititipkan ke saudaranya di kampung sebelah. Orang-orang hanya bisa menebak-nebak. Dan seperti biasa, dugaan paling liar justru yang paling cepat menyebar. Katanya, ia pergi ke arah selatan. Katanya lagi, ada yang melihatnya naik motor bonceng dengan seorang lelaki tua, berjubah gelap menuju lereng Gunung Slamet. Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi nama gunung itu mulai sering disebut dalam bisik-bisik. Setelah maghrib, aku lihat sendiri. Sumpah, ujar seorang tukang ojek suatu malam di pos ronda. Arahnya ke sana, ke atas, malam-malam pula. Yang lain hanya diam. Kan Engsel, penyeser, dan cerita tentang gunung jarang berakhir biasa. Saat Mbak Lin kembali, wajahnya tampak pucat, tapi matanya berbeda. Tajam, seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ia tidak banyak bicara, tidak menjelaskan kemana perginya. Ketika Bu Rini bertanya dengan nada pura-pura santai, liburan? Mbak, ia hanya tersenyum tipis. Cari angin, jawabnya pendek. Namun yang paling membuat orang memperhatikan bukan jawabannya, melainkan benda yang ia bawa. Sebuah bungkusan kain hitam, diikat dengan tali merah. Ukurannya tidak besar, tapi selalu ia genggam erat. Bahkan saat membuka pintu warung, ia membawanya masuk ke dapur, dan sejak itu, tidak ada lagi yang melihat isi bungkusan tersebut. Sejak hari itulah perubahan itu dimulai. Aroma masakan Mbak Lin mendadak berbeda. Jika dulu kuahnya terasa biasa saja, kini baunya menyengat dan mengundang lapar bahkan dari jarak jauh. Orang-orang yang lewat mengaku perut mereka langsung berbunyi, hanya karena mencium uapnya. Rempahnya terasa lebih hidup, lebih dalam. Seolah setiap bumbu tahu persis di mana harus menempel di lidah. Aku mencoba mengingat rasa sebelum dan sesudah kepergiannya. Perbedaannya seperti siang dan malam. Daging ototnya lebih empuk, kuahnya lebih kental tanpa terlihat berminyak berlebihan. Dan anehnya, setiap suapan meninggalkan rasa ingin menambah lagi. Seolah ada yang kurang kalau tidak habis 2 porsi. Mbak, ini pakai apa sih sekarang? Tanya seorang pelanggan dengan nada bercanda. Mbak Lin tidak langsung menjawab. Ia mengaduk panci perlahan. Uap panas menyentuh wajahnya yang tetap tenang. Cuma doa, katanya. Akhirnya, jawaban itu terdengar ringan, tapi entah kenapa membuat beberapa orang saling pandang. Perubahan tidak hanya pada rasa, jadwalnya pun bergeser. Jika dulu warung buka selepas subuh, kini sebelum azan pun lampunya sudah menyala. Kadang, Pak Darto yang rumahnya menempel dengan dapur warung, mengaku mendengar suara air mendidih sejak pukul 2 dini hari. Kayak ada yang bantuin, gumamnya suatu ketika padaku. Padahal, cuma dia sendirian. Ada satu malam yang terus teringat oleh warga sekitar. Hujan turun deras, listrik sempat padam hampir 1 jam. Gang menjadi gelap gulita. Namun dari celah dapur, warung Mbak Lin, terlihat cahaya redup kekuningan. Bukan cahaya lampu biasa. Lebih seperti nyala lilin atau bara kecil. Dan di tengah suara hujan, terdengar gumaman pelan yang tak jelas arahnya. Keesokan paginya, warung justru paling ramai dari biasanya. Sejak pulang dari gunung itu, Mbak Lin juga berubah dalam sikap. Ia tidak lagi banyak mengeluh soal uang sekolah anaknya atau harga daging yang naik. Wajahnya jarang menunjukkan lelah. Bahkan saat antrean mengular, ia tetap tenang. Seperti sudah tahu semua akan berjalan sesuai rencana. Namun ada satu hal yang tak pernah ia lepaskan.
bungkusan kain hitam. Letaknya selalu di sudut dapur, dekat kompor besar. Tidak pernah dipindahkan, tidak pernah tersentuh orang lain. Pernah suatu kali seorang karyawan barunya, tanpa sengaja, hampir menyenggolnya saat menyapu. "Jangan," bentak Mbak Lin tiba-tiba. Semua yang ada di warung terdiam. Itu pertama kalinya ia meninggikan suara. Wajahnya berubah tegang, napasnya terdengar berat. "Maaf Mbak, saya nggak sengaja," kata karyawan itu gemetar. Beberapa detik kemudian, Mbak Lin menarik napas panjang. Senyumnya kembali, tapi tidak lagi sama. "Hati-hati saja," ucapnya pelan. Sejak kejadian itu, tak ada yang berani mendekati sudut dapur tersebut. Aku sendiri pernah berdiri agak lama di dekat pintu belakang warung, berpura-pura menelepon. Dari celah tirai dapur, kulihat Mbak Lin membuka sedikit kain hitam itu. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku menangkap kilatan sesuatu di dalamnya. Bukan emas, bukan uang, lebih seperti benda kecil yang dibungkus kain lain, basah, atau mungkin hanya lembab oleh uap dapur. Saat ia menutupnya kembali, aku melihat bibirnya bergerak. "Belum sekarang," bisiknya. Sejak ia pulang dari gunung itu, seolah ada irama baru yang mengatur hidupnya. Warungnya tak pernah sepi. Uangnya bertambah cepat, tapi setiap keberuntungan datang dengan bayangan tipis yang mengikuti dari belakang. Bayangan yang tak semua orang bisa lihat, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri saat melewati dapurnya. Terlalu lama. Dan setiap kali nama Gunung Slamet disebut dalam obrolan, selalu ada jeda hening setelahnya. Seolah semua orang sepakat, ada sesuatu yang ikut turun bersama Mbak Lin dari lereng sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi kini tinggal dan bernafas di balik kepulan uap sego otot yang mengundang itu. Setelah kepulangannya dari lereng Gunung Slamet, semuanya seperti melaju tanpa rem. Warung Sigo Otot Mbak Lin bukan lagi sekadar tempat makan di gang sempit wilayah Pekalongan, tapi berubah menjadi tujuan. Orang-orang datang bukan hanya karena lapar, melainkan karena penasaran, lalu pulang dengan cerita yang membuat orang lain ikut datang. Setiap pagi antrean sudah mengular, bahkan sebelum matahari benar-benar muncul. Motor berjejer sampai hampir menutup akses jalan kecil. Suara beradu, kursi digeser, panggilan pesanan saling bersahutan. Dulu suasana itu hanya ada saat acara hajatan, kini terjadi setiap hari. Aku sering berdiri agak jauh, memperhatikan bagaimana semuanya bergerak seperti sudah diatur. Mbak Lin berdiri di balik panci besar. Tangannya cekatan menyendok kuah manata daging, menabur bawang goreng. Wajahnya terlihat lebih segar dibanding beberapa bulan lalu saat warungnya hampir gulung tikar. Tidak ada lagi garis khawatir di dahinya. Tidak ada lagi keluhan soal utang bahan atau uang sekolah anak. "Alhamdulillah." "Ya, Mbak, sekarang laris manis," ujar seorang pelanggan tetap. Ia hanya tersenyum tipis. "Doanya saja yang banyak, Pak." Jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa selalu terdengar seperti menyimpan sesuatu. Rezekinya bener-bener mengalir deras. Dalam hitungan minggu, atap warung diganti seng baru. Dinding papan dicat ulang warna hijau muda. Meja kayu reot diganti dengan yang lebih kokoh. Bahkan kipas angin besar dipasang di sudut ruangan. Orang-orang tak lagi kepanasan saat makan. Dan itu membuat mereka betah berlama-lama. Tak berhenti di situ. Terdengar kabar bahwa Mbak Lin membeli motor baru secara tunai. Beberapa tetangga melihat mobil bak datang mengantar kulkas besar dan kompor tambahan. Anak sulungnya kini berangkat sekolah dengan tas baru dan sepatu mengilap. Perubahan itu terlalu cepat untuk ukuran warung kecil yang dulu sepi pembeli. Di pos ronda, obrolan mulai berubah nada. "Cepat banget ya naiknya," kata Pak Darto pelan. "Ya, mungkin memang lagi rezekinya," sahut yang lain, tapi tanpa keyakinan penuh. Aku mencoba berpikir biasa saja. Bukankah banyak usaha yang bisa tiba-tiba viral? Bukankah rasa masakannya memang berubah? Tapi semakin hari, ada sesuatu yang terasa, lebih dari sekadar keberuntungan. Warung itu seperti magnet. Orang yang sudah pernah datang hampir selalu kembali. Bahkan ada yang mengaku kalau sehari saja tidak makan di sana, rasanya ada yang kurang. "Aneh, ya," bisik seorang ibu muda padaku saat kami sama-sama menunggu pesanan. "Suami saya sekarang tiap pagi maunya kesini terus. Katanya, kalau enggak, makan ini. Enggak semangat kerja." Ia tertawa kecil, tapi matanya menyimpan tanya. Mbak Lin mulai mempekerjakan 2 karyawan tambahan. Dapur yang dulu sepi, kini sibuk hampir tanpa jeda. Panci besar tak pernah benar-benar kosong. Begitu kuah berkurang, ia seperti sudah tahu kapan harus menambah tanpa terlihat repot. Seolah takaran dan waktu selalu tepat. Yang paling mencolok adalah perubahan cara ia berjalan.
dan berbicara. Dulu langkahnya pelan, bahunya sedikit membungkuk. Kini ia berdiri lebih tegak, tatapannya lebih lurus. Bahkan ketika pelanggan memuji berlebihan, ia tidak lagi tertawa malu-malu. Ia hanya mengangguk, seakan semua ini memang sudah seharusnya terjadi. Namun di tengah kemakmuran itu, ada momen-momen kecil yang membuatku merinding. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan hanya tersisa suara peralatan dicuci, aku melihat Mbak Lin menghitung uang hasil penjualan. Tumpukan lembaran rupiah itu tebal, jauh lebih tebal dari yang pernah kulihat di tangannya. Ia mengusapnya pelan, lalu menoleh ke sudut dapur ke arah tempat bungkusan kain hitam itu disimpan. "Cukup dulu," gumamnya pelan. "Nanti tambah lagi." Aku tidak tahu kepada siapa ia berbicara. Tidak ada orang lain di sana. Tapi ekspresinya bukan seperti orang yang sedang berkhayal, lebih seperti seseorang yang sedang bernegosiasi. Sejak warungnya melejit, Mbak Lin jarang terlihat ikut kegiatan warga. Arisan tak pernah lagi ia datangi. Kerja bakti pun sering diwakilkan. Alasannya selalu sama, sibuk, dan memang dari pagi sampai hampir tengah malam, warungnya tak pernah benar-benar sepi. Uang seolah tak pernah berhenti masuk. Tapi bersamaan dengan itu, suasana di sekitar warung terasa semakin berat, ramai. Ya, tapi bukan ramai yang ringan. Terkadang, di tengah tawa pelanggan, ada jeda hening yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang ikut menikmati keramaian itu. Tapi tak terlihat duduk di bangku manapun. Aku pernah melihat seorang pelanggan berdiri terpaku setelah suapan terakhirnya. Matanya kosong beberapa detik sebelum akhirnya ia tersadar dan tersenyum canggung. "Enak banget," katanya singkat. Lalu pergi tanpa banyak bicara. Warung itu bukan lagi sekadar tempat makan. Ia seperti pusat perputaran sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Rezeki Mbak Lin memang mengalir deras, tak terbendung, melampaui logika warung kecil di gang sempit. Tapi setiap derasnya arus, selalu ada sumber yang memberi. Dan, enter. Kenapa? Aku merasa sumber itu bukan hanya dari tangan-tangan manusia yang membayar di meja kasir. Di balik tumpukan uang dan pujian, di balik senyum tipis Mbak Lin yang semakin jarang goyah, ada bayangan yang ikut tumbuh bersama kesuksesan itu. Bayangan yang belum menagih apa-apa, tapi seolah sedang menghitung dengan sabar. Semakin hari warung itu semakin ramai. Tapi justru disitulah rasa curiga mulai tumbuh pelan-pelan. Awalnya hanya bisik kecil di antara dua orang yang berdiri terlalu lama di depan pagar. Lalu berkembang jadi obrolan setengah berani di pos ronda. Nama Mbak Lin disebut dengan nada yang tak lagi sekadar kagum, melainkan bercampur ragu. Aku tinggal tak jauh dari warungnya di Pekalongan. Gang sempit itu tidak pernah banner-banner sunyi lagi sejak warungnya melejit. Tapi anehnya, semakin ramai siang hari, semakin terasa ganjil saat malam tiba. Terutama setiap malam Jumat. Pak Darto pertama kali yang berani mengutarakan kecurigaannya terang-terangan. "Aku ini nggak nuduh." "Ya," katanya suatu malam, suaranya pelan tapi tegas. Tapi tiap malam Jumat, sekitar jam 2 atau 3, ada suara ayam berkokok aneh dari belakang dapurnya. Bukan kokok biasa, kayak ditahan. Kami saling pandang. Di kampung kami memang biasa orang memelihara ayam. Tapi suara yang dimaksud Pak Darto terdengar berbeda dari yang pernah kami dengar. Beberapa hari kemudian, Bu Rini menambahkan cerita lain. Aku lihat sendiri. Habis maghrib, dia taruh sesuatu di pojok dapur. Piring kecil, ada bunga, sama kayak cairan merah gitu terus. Ditinggal, mungkin cuma bumbu tumpah. Ada yang mencoba menenangkan. Bu Rini menggeleng pelan. Kalau bumbu, kenapa ditaruh rapi di atas daun pisang? Obrolan itu tidak pernah benar-benar selesai. Selalu terhenti saat ada langkah kaki mendekat. Atau saat topik berubah pura-pura. Tapi, kecurigaan sudah terlanjur menyebar. Aku sendiri pernah melihat sesuatu yang membuat perutku terasa dingin. Suatu malam aku pulang agak larut. Warung sudah tutup, lampu depan padam. Namun dari celah jendela dapur, terlihat cahaya kecil berkedip. Bukan lampu biasa, lebih seperti nyala lilin. Aku berhenti tanpa sadar. Di dalam, Mbak Lin berdiri sendirian menghadap sudut dapur. Di lantai tampak wadah kecil dan sesuatu yang berasap tipis. Bibirnya bergerak pelan, seperti mengucap doa atau mungkin bukan doa yang biasa kita kenal. "Sudah saya siapkan," bisiknya lirih. "Jangan ganggu yang lain." Aku tidak mendengar jawaban apapun, tapi Mbak Lin mengangguk pelan. Seolah ada yang menohat sejak malam itu. Aku mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil yang dulu terasa biasa. Misalnya,
Kenapa daging di warungnya tak pernah terlihat diantar oleh pemasok seperti warung lain? Kenapa tiap kali ada ayam mati mendadak di sekitar kampung? Esoknya warungnya justru lebih ramai dari biasanya. Suatu pagi, seorang warga datang dengan wajah pucat. "Ayamku 3 mati semalam," katanya pelan pada Pak Darto. "Nggak ada bekas luka, cuma kaku." Pak Darto hanya diam, tapi tatapannya langsung mengarah ke warung yang sedang penuh antrean. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin rezekinya memang sedang bagus. Tapi semakin banyak kejadian kecil yang tak masuk akal, semakin sulit untuk menutup mata. Ada satu kejadian yang membuat suasana berubah lebih tegang. Seorang karyawan barunya tanpa sengaja menyenggol sudut dapur tempat bungkusan kain hitam itu biasa diletakkan. Tiba-tiba Mbak Lin membentak keras, "Jangan sentuh itu." Suara bentakannya tajam. Tidak seperti dirinya yang biasanya tenang. Semua pelanggan terdiam. Bahkan suara sendok berhenti berdenting. Karyawan itu gemetar. "Maaf Mbak, saya cuma bersih-bersih." Beberapa detik hening terasa panjang. Lalu Mbak Lin tersenyum lagi. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. "Itu bukan tempat sembarangan," katanya pelan. "Bukan tempat sembarangan." Kalimat itu terngiang di kepalaku berhari-hari. Desas-desus makin liar. Ada yang bilang ia melakukan tirakat khusus. Ada yang menyebut kata pesugihan dengan suara hampir tak terdengar. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan perjalanannya ke lereng Gunung Slamet. Kalau memang ada syaratnya, syarat apa? Bisik Bu Rini suatu sore. Tak ada yang bisa menjawab, tapi semua tahu. Dalam cerita-cerita lama yang diwariskan turun-temurun, tidak ada kekayaan yang datang begitu deras tanpa imbalan. Dan yang membuatku semakin gelisah, Mbak Lin seperti tahu kami membicarakannya. Tatapannya kini sering terasa lebih lama. Ketika berpapasan, senyumnya lebih tipis, seakan menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagi. Warungnya tetap ramai. Uangnya terus bertambah. Tapi di balik wangi kuah sego otot yang menggoda, ada bau lain. Yang semek, bau anyir yang hanya terasa saat malam terlalu sepi dan angin berhenti berembus. Aku mulai menyadari satu hal. Kecurigaan warga bukan lagi soal iri atau gosip biasa. Ada pola yang mulai terlihat. Setiap kemajuan, selalu ada kejadian kecil yang mengikutinya. Setiap lonjakan rezeki, ada sesuatu yang hilang di sekitar. Dan jika benar, ada syarat yang harus dipenuhi. Maka mungkin selama ini Mbak Lin sudah membayarnya. Sedikit demi sedikit, pertanyaannya tinggal satu. Sampai kapan? Semua kecurigaan itu akhirnya seperti menemukan bentuknya pada suatu malam yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatanku. Malam Jumat itu terasa lebih pengap dari biasanya di gang kecil wilayah Pekalongan. Angin hampir tak bergerak. Bahkan suara daun pun seolah enggan berdesir. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ayam berkokok memecah sunyi. Bukan kokok panjang menyambut pagi, tapi pendek, terputus, seperti dicekik. Aku terbangun dengan jantung berdebar tanpa alasan jelas. Lalu hening kembali turun, berat dan menekan. Keesokan paginya, kabar itu menyebar lebih cepat dari biasanya. Ayamku mati semua. Suara Pak Darto terdengar gemetar di depan rumahnya. 5 ekor. Semalam masih sehat. Bukan hanya di rumahnya, 2 rumah lain juga mengalami hal yang sama. Ayam-ayam ditemukan kaku. Tak ada bekas gigitan, tak ada darah berceceran. Hanya mata yang terbuka lebar seolah terkejut pada sesuatu sebelum napas terakhirnya hilang. Orang-orang mulai berdiri bergerombol, membicarakan kemungkinan racun atau penyakit. Tapi tidak ada bau busuk, tidak ada tanda wabah. Anehnya lagi, semua ayam yang mati berada di sisi gang yang sama, sisi yang berdekatan dengan dapur warung. Mbak Lin, aku mencoba bersikap rasional. Mungkin hanya kebetulan, mungkin cuaca. Tapi saat aku melewati warung pagi itu, aroma kuahnya terasa lebih kuat dari biasanya. Lebih pekat, lebih menusuk. Dan antrean di depannya justru lebih panjang dari hari-hari sebelumnya. "Tambah 1, Mbak, bawa pulang!" teriak seorang pelanggan. Suasana begitu hidup, begitu penuh semangat, seakan tidak ada yang terjadi semalam. Aku melihat Mbak Lin berdiri di balik panci besar itu. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Kedek, Pak Darto lewat di depan warung dengan wajah muram. Tatapan mereka sempat bertemu, hanya sepersekian detik. Tapi aku menangkap sesuatu di sana, bukan rasa bersalah, bukan juga simpati. Lebih seperti pengertian yang tak terucap. Siang harinya, isu mulai berani disebut dengan kata yang selama ini hanya dibisikkan. "Jangan-jangan itu penagihan," kata Bu Rini pelan. Kata itu membuat tengkukku merinding. Penagihan? Seolah ada perjanjian tak terlihat yang mulai menuntut bagian pertamanya. Aku teringat kembali cerita-cerita lama tentang pesugihan. Bahwa di awal, yang diminta hanyalah hewan. Ayam hitam,
kambing, atau apapun yang bernyawa. Tidak langsung besar, tidak langsung mengerikan. Hanya cukup untuk mengingatkan bahwa janji harus ditepati. Malam berikutnya, aku sengaja terjaga. Dari jendela kamarku, samar-samar terlihat cahaya redup dari arah dapur warung. Sekitar pukul 1 lewat, bayangan seseorang bergerak pelan. Lalu, terdengar suara seperti cairan dituangkan ke tanah. Disusul bisikan yang tak jelas kata-katanya. Angin tiba-tiba berembus singkat, membawa bau anyir yang tipis. Ini yang pertama. Suara itu terdengar lirih, nyaris seperti napas. Sep, yang diminta. Aku tak yakin, apakah itu benar suara Mbak Lin, atau hanya pikiranku yang dipenuhi ketakutan. Tapi setelah itu, semuanya kembali sunyi. Pagi berikutnya, tidak ada ayam yang mati, tidak ada kejadian aneh. Namun warung Mbak Lin kembali memecahkan rekor penjualan. Bahkan sebelum pukul 8, lauk hampir habis. Orang-orang datang seperti terdorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasanya makin nendang. Ya, ujar seorang pelanggan sambil tersenyum puas. Aku memperhatikan tangan Mbak Lin saat menyendok kuah. Gerakannya mantap, tidak gemetar, tidak ragu. Sesekali ia melirik ke sudut dapur, tempat bungkusan kain hitam itu berada. Tatapannya seperti sedang memastikan sesuatu tetap pada tempatnya. Yang membuatku semakin gelisah adalah perubahan suasana setelah kejadian Miyamoti itu. Warga memang masih saling menyapa, masih tertawa kecil di sore hari. Tapi di balik semua itu, ada jarak yang mulai tercipta. Tak ada yang berani membahas terlalu dalam. Tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Hanya ada kesepakatan diam bahwa sesuatu telah diberikan, bahwa mungkin ini baru awal. Suatu sore, saat warung hampir tutup, aku berdiri cukup dekat untuk mendengar Mbak Lin berbicara pelan di dapur. Ia mengaduk panci terakhir hari itu, uap tipis membumbung ke langit langgut yang mulai menghitam oleh asap. Sudah kan? Desik Nia. Aku sudah bayar. Kata-kata itu sederhana, tapi nadanya tidak seperti orang yang berbicara pada diri sendiri. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan kesepakatan masih berlaku. Sejak malam Iyam itu mati, aku tidak lagi melihat Mbak Lin sebagai sekadar pemilik warung yang beruntung. Ada bayangan tipis yang selalu berdiri di belakangnya. Tak terlihat orang lain, tapi terasa hadir. Jika benar itu adalah penagihan pertama, maka ia masih terbilang ringan. Hanya hewan, dan dalam cerita-cerita lama yang beredar turun-temurun. Di kampung kami, penagihan tidak pernah berhenti pada yang pertama. Setelah peristiwa Ayamiya mati itu, justru rezeki Mbak Lin seperti melesat lebih tinggi. Warungnya di sudut gang wilayah Pekalongan tak lagi sekadar ramai, tapi benar-benar meluap. Jika sebelumnya orang masih bisa mendapat tempat duduk tanpa menunggu lama, kini antrean mengular sampai ke tikungan. Beberapa pelanggan bahkan rela berdiri sambil menyantap sigo ototnya. Tak peduli keringat bercucuran, aku menyaksikan sendiri bagaimana dalam hitungan bulan, perubahan yang terjadi terasa seperti lompatan, bukan langkah. Warung kecil berdinding papan itu direnovasi total. Lantainya dipasang keramik putih mengilap. Spanduk besar dengan tulisan mencolok digantung di depan. Lampu-lampu terang menyala sampai larut malam, membuat gang yang dulu redup kini seperti tak pernah tidur. Mbak Lin tampak menikmati semuanya. Ia mulai mengenakan perhiasan emas tipis di leher dan pergelangan tangannya. Bajunya lebih rapi, lebih mahal dari biasanya. Rambutnya sering ditata, tak lagi sekadar diikat asal. Bahkan cara ia berbicara berubah lebih tegas, lebih percaya diri, kadang terdengar seperti perintah. Cepat sedikit, antreannya panjang, katanya pada salah satu karyawan baru. Nada suaranya tak lagi lembut seperti dulu. Uang benar-benar mengalir deras. Terdengar kabar ia membeli sebidang tanah kecil tak jauh dari rumahnya. Motor barunya diganti dengan yang lebih besar. Anak-anaknya kini dijemput sopir langganan. Orang tahu, tapi tak semua orang nyaman membicarakannya. Di pos ronda, obrolan tak lagi hanya tentang keanehan. Kini bercampur rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Baru setahun, sudah kayak pengusaha besar. Gumam seseorang. Ya namanya juga rezeki, sahut yang lain. Meski suaranya tak terdengar. Ya, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan Mbak Lin. Jika dulu ada rasa waspada, setiap kali orang menyinggung soal perubahan warungnya, kini yang terlihat justru kebanggaan, bahkan sedikit kesombongan yang samar. Suatu sore, saat beberapa warga membicarakan harga bahan pokok yang naik, Mbak Lin lewat dan berhenti sebentar. Kalau cuma ngandelin kerja biasa, ya memang susah, katanya ringan. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Tidak ada yang berani menyahut. Ia tersenyum tipis, lalu melangkah pergi, meninggalkan udara yang terasa lebih berat. Sejak saat itu,
Jarak antara Mbak Lin dan warga semakin terasa. Ia jarang hadir di acara kampung. Arisan tak pernah lagi ia datangi. Bahkan saat kerja bakti membersihkan selokan, ia hanya mengirimkan uang sebagai pengganti kehadiran. "Maaf, saya sibuk," katanya singkat ketika Pak RT menyinggung hal itu. Sibuk memang terlihat jelas. Warungnya kini buka lebih lama, hampir tanpa hari libur. Pesanan catering berdatangan. Bahkan ada pelanggan dari luar kecamatan yang sengaja datang karena mendengar cerita tentang kelezatan sigo ototnya. Namun di tengah semua gemerlap itu, aku sering melihat maman-maman kecil yang menggesik. Setiap kali menghitung uang di akhir hari, Mbak Lin selalu melirik ke sudut dapur. Tempat bungkusan kain hitam itu tetap berada. Tidak pernah dipindahkan, tidak pernah hilang. Justru kini diletakkan di rak khusus yang lebih tinggi siala di Berry. Tempat terhormat. Suatu malam aku mendengar ia berbicara pelan di dapur. Setelah semua karyawan pulang, "Sudah kubilang, aku tidak akan lupa," bisiknya. "Asal jangan ganggu usahaku." Tak ada jawaban terdengar, tapi aku melihat tubuhnya sedikit menegang, lalu perlahan rileks kembali. Di sisi lain, perubahan sikapnya semakin jelas. Ia mulai jarang menyapa lebih dulu. Jika dulu ia menyebut pelanggan dengan nama, kini ia lebih sering memanggil singkat tanpa menatap wajah. Seolah semua orang hanyalah bagian dari arus uang yang datang dan pergi. Bahkan kepada anak Kanania sendiri, menurut cerita tetangga, ia sering berkata, "Lihat, semua ini karena ibu berani ambil jalan yang orang lain takut ambil." Kalimat itu membuatku terdiam lama. Berani ambil jalan? Jalan apa? Dalam cerita-cerita lama yang sering dibisikkan orang tua dulu, fase seperti ini selalu menjadi puncak yang memabukkan. Saat kekayaan datang bertubi-tubi, saat pujian mengalir deras, saat rasa takut perlahan digantikan keyakinan bahwa semuanya terkendali. Aku mulai melihat kesombongan kecil itu tumbuh seperti api dalam sekam. Mbak Lin tidak lagi tampak khawatir pada bisik-bisik warga. Bahkan ketika seseorang secara tak sengaja menyebut kata pesugihan di dekatnya, ia hanya tersenyum miring. "Kalau memang ada, kenapa tidak kalian coba?" katanya pelan, hampir menantang. Tak ada yang berani menjawab. Warungnya kini seperti kerajaan kecil di gang sempit itu. Semua orang datang dengan kebutuhan, dan ia berdiri sebagai pusatnya. Namun semakin tinggi sesuatu berdiri, semakin panjang bayangan yang ia hasilkan. Aku tidak tahu apakah Mbak Lin benar-benar merasa tak tersentuh atau hanya berpura-pura kuat. Tapi satu hal pasti, di fase puncak kekayaan itu, rasa rendah hati yang dulu ia miliki perlahan menghilang, digantikan keyakinan bahwa ia telah menaklukkan nasibnya sendiri. Dan dalam setiap cerita tentang perjanjian yang tak terlihat, justru di puncak kesombonganlah penagihan berikutnya mulai direncanakan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan ancaman terang-terangan, tapi dengan kesabaran yang dingin, menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga. Puncak kekayaan itu ternyata tidak membawa ketenangan. Justru setelah semuanya terlihat sempurna di mata orang kampung, gangguan-gangguan kecil mulai merayap masuk ke dalam rumah Mbak Lin. Bukan lagi desas-desus dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh di dalam tembok rumahnya sendiri, di sudut dapur yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Awalnya dari cerita anak sulungnya, Raka. Bocah itu dulu ceria, sering terlihat membantu mengantar pesanan. Tapi beberapa minggu setelah warung mencapai masa paling ramai, wajahnya mulai pucat. Ia sering termenung, tak lagi banyak bercanda dengan teman-temannya. "Aku mimpi lagi, Bu," katanya suatu pagi. Suaranya pelan. Mbak Lin yang sedang merapikan uang hasil penjualan hanya menoleh sekilas. "Mimpi apa lagi? Jangan aneh-aneh." Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ada orang tinggi, hitam semua, berdiri di dapur. Dia lihat aku terus. Menurut cerita yang beredar kemudian, sosok itu tidak punya wajah. Hanya bayangan gelap menjulang, hampir menyentuh langit-langit. Dalam mimpinya, sosok itu berdiri tepat di dekat rak tempat bungkusan kain hitam disimpan. Diam, tidak bergerak. Tapi tatapannya meski tanpa mata terasa menekan. Dia bilang, "Belum lunas," bisik Raka suatu malam, membuat adiknya menangis ketakutan. Mbak Lin mulai terlihat gelisah sejak saat itu. Ia tidak lagi menertawakan cerita mimpi anaknya, tapi ia juga tak pernah mengiyakan. Setiap kali Raka bercerita, ia hanya menyuruhnya tidur lebih awal dan membaca doa. Namun gangguan tak berhenti di mimpi. Suara-suara mulai terdengar dari dapur, terutama setelah tengah malam. Bukan suara tikus atau kayu memuai, lebih seperti sendok beradu pelan, panci digeser perlahan,
atau air mendidih tanpa api. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan dengan warung di wilayah Pekalongan ikut mendengar. Aku kira dia masak buat besok, kata Bu Rini suatu pagi, tapi lampunya mati semua. Aku sendiri pernah melewati rumah itu sekitar pukul 1 dini hari. Lampu depan padam, pintu tertutup rapat, tapi dari celah ventilasi dapur, terdengar bunyi seperti tutup panci dibuka perlahan. Disusul suara bisikan yang tak jelas arahnya. Kisep harinya, Mbak Lin tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya sembab, tapi ia tetap memaksakan senyum di depan pelanggan. Warung tetap ramai, kuah tetap mengepul harum. Tak ada satupun pelanggan yang tahu apa yang terjadi semalam. Suatu malam, yang paling membuatku merinding, angin berembus kencang tanpa hujan. Daun-daun berputar di gang sempit itu. Dari dalam rumah Mbak Lin, terdengar suara dentingan keras seperti seluruh peralatan dapur jatuh bersamaan. Jeritan anak kecil memecah sunyi. Beberapa warga keluar rumah, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Pintu rumah Mbak Lin tertutup. Rapat hanya terdengar suara tangis tertahan dari dalam. Keesokan paginya, warung tetap buka seperti biasa. Aku melihat bekas pecahan piring di dekat tempat sampah. Wajah Mbak Lin terlihat tegang, tapi ia berusaha tampak normal. Angin saja semalam, katanya singkat ketika ada yang bertanya. Tapi angin tak mungkin memindahkan panci dari kompor ke lantai tanpa suara langkah. Raka semakin sering demam tanpa sebab. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Setiap malam Jumat, ia mengigau, menyebut kata yang sama berulang-ulang. Jangan sekarang, Cenggenak. Mendengar itu, beberapa warga mulai yakin bahwa sesuatu memang sudah masuk terlalu jauh. Bukan lagi sekadar penagihan hewan. Bukan lagi sekadar bisikan di dapur. Ada yang mulai menekan dari dalam rumah itu sendiri. Aku pernah melihat Mbak Lin berdiri sendirian di dapur selepas tengah malam. Ia membuka bungkusan kain hitam itu, menatap isinya lama sekali. Lalu dengan suara yang terdengar putus asa, ia berbisik. Aku sudah penuhi yang pertama. Jangan ganggu anakku. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Lebih seperti permohonan. Tak ada jawaban terdengar oleh telinga manusia. Tapi tiba-tiba angin berembus dari arah dalam dapur, membuat api kompor yang mati kembali menyala. Sesaat sebelum padam lagi, bau anyir samar menyebar tipis. Sejak malam itu, suara-suara dari dapur semakin sering terdengar. Kadang seperti langkah berat yang mengitari ruangan. Kadang seperti napas panjang tepat di belakang pintu. Tapi setiap kali warga mencoba mendekat, semuanya kembali sunyi. Warung tetap berjalan. Uang tetap mengalir, pelanggan tetap puas. Namun di balik dinding yang dipenuhi asap dan aroma rempah, mimpi buruk dan suara-suara itu terus berulang. Sialah, sesuatu yang dulu hanya menunggu di sudut gelap, kini mulai bergerak lebih dekat. Dan jika dalam mimpi Raka sosok itu berkata belum lunas, maka mungkin yang datang sekarang bukan sekadar gangguan, melainkan pengingat bahwa setiap perjanjian memiliki tahap berikutnya, dan tahap berikutnya biasanya tidak pernah lebih ringan dari yang pertama. Setelah mimpi-mimpi buruk, dan suara dari dapur itu makin sering terdengar, suasana di sekitar warung Mbak Lin berubah menjadi lebih tegang. Ramai tetap ramai, antrean tetap panjang di gang sempit wilayah Pekalongan, tapi ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah semua orang ikut merasakan ada sesuatu yang sedang menunggu giliran. Penagihan kedua itu datang tanpa tanda yang terlalu mencolok. Justru karena terlihat biasa, ia terasa lebih mengerikan. Karyawan barunya, Siti, masih berusia awal 20-an, pendiam, rajin, dan tidak banyak tanya. Ia mulai bekerja saat warung sedang di puncak kejayaan. Banyak yang bilang ia beruntung, bisa ikut bekerja di tempat yang larisnya tak pernah surut. Suatu malam, warung tutup lebih larut dari biasanya, karena pesanan catering mendadak. Hanya Siti yang tinggal membantu Mbak Lin membereskan dapur. 2 karyawan lain sudah pulang lebih dulu. Aku saja yang bantu Mbak, biar cepat selesai, kata Siti waktu itu. Menurut cerita yang kemudian tersebar, sekitar pukul 11 malam, beberapa warga masih melihat lampu dapur menyala. Tidak ada yang curiga. Sudah biasa akhir-akhir ini Mbak Lin bekerja sampai malam. Tapi menjelang tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Bukan hanya dentingan panci. Kali ini, seperti suara benda berat diseret pelan di lantai. Disusul bunyi seperti seseorang terengah-engah. Tak lama kemudian, semuanya sunyi. Keesokan paginya, warung buka seperti biasa. Bahkan lebih ramai dari hari sebelumnya. Aroma kuahnya terasa lebih kuat, lebih tajam. Orang-orang memuji tanpa henti. Sekarang makin mantap rasanya, ujar seorang pelanggan sambil tertawa puas. Aku memperhatikan sekeliling. Siti tidak terlihat. Yang satu mana, Mbak? Tanya seorang pelanggan lain. Mbak Lin menjawab singkat tanpa menoleh. Pulang kampung.
Ada urusan keluarga. Jawabannya terdengar cepat, terlalu siap. Namun siang itu, Ibu Siti datang ke warung dengan wajah panik. Ia mencari anaknya yang tak pulang semalaman dan tak bisa dihubungi. Beberapa warga mulai berkumpul. Suasana yang tadi riuh mendadak kaku. "Mbak, Siti semalam kerja kan?" Suara ibunya bergetar. Mbak Lin terdiam sesaat, lalu menjawab dengan nada datar, "Iya, tapi dia pulang duluan. Katanya ada yang jemput." "Tidak ada yang jemput," jawab sang ibu, hampir berbisik. Percakapan itu membuat udara terasa menekan dada. Sejak saat itu, cerita tentang hilangnya Siti menyebar cepat. Dicari ke rumah teman, ke saudara jauh, bahkan ke terminal. Tidak ada jejak. Seolah ia menguap begitu saja setelah malam lembur itu. Yang membuat bulu kuduku berdiri adalah satu hal. Malam sebelum ia dinyatakan hilang, beberapa warga mengaku mendengar suara seperti orang menangis tertahan dari arah dapur warung. Bukan suara anak kecil. Lebih berat, lebih dalam. "Aku kira cuma suara kucing," kata Pak Darto pelan. "Sekarang aku nggak yakin. Warung tetap buka. Uang tetap mengalir. Bahkan dalam minggu itu, penjualan disebet-sebet paling tinggi sejak warung berdiri." Mbak Lin terlihat semakin sibuk, tapi juga semakin dingin. Tidak ada raut cemas di wajahnya saat nama Siti disebut. Hanya jawaban singkat dan tatapan yang sulit ditebak. "Suatu sore aku melihatnya berdiri sendiri di dapur, memegang sendok kayu dengan tangan sedikit gemetar. Di depannya, panci besar mendidih pelan. Ia menatap sudut tempat bungkusan kain hitam berada. Sudah, bisiknya sangat pelan. Jangan lagi." Kalimat itu seperti diucapkan kepada sesuatu yang tak terlihat, bukan kepada manusia. Beberapa warga mulai berani menyebutnya terang-terangan. "Itu bukan kebetulan," kata Bu Rini suatu malam di pos ronda. "Pertama hewan, sekarang orang." Tak ada yang menyahut, tapi tak ada juga yang menyangkal. Jika ayam-ayam mati dulu terasa seperti peringatan, hilangnya Siti terasa seperti peningkatan. Bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap musibah biasa. Terlalu tepat waktunya, terlalu berdekatan dengan malam lembur itu, terlalu berbarengan dengan lonjakan rezeki yang makin tak masuk akal. Anak sulung Mbak Lin, Raka, semakin sering terlihat murung. Katanya, sosok hitam dalam mimpinya kini berdiri lebih dekat. Tidak lagi di sudut dapur, tapi di ambang pintu kamarnya. "Diabel, sudah mulai," bisiknya pada seorang teman. Sebelum akhirnya kabar itu sampai ke telinga warga. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di dapur. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi, hanya suara-suara, hanya hilangnya seorang gadis muda, dan hanya warung yang semakin laris, seolah tak tersentuh apapun." Tapi, dalam cerita-cerita lama tentang perjanjian yang tak terlihat, selalu ada pola yang sama. Penagihan tidak berhenti setelah satu kali. Ia naik tingkat, ia mencari yang lebih bernilai. Dan jika benar Siti adalah penagihan kedua, maka satu pertanyaan mulai berani muncul di kepala kami semua. Jika bukan orang luar lagi yang diminta berikutnya, lalu siapa? Karena biasanya, setelah lingkar terdekat mulai disentuh, tahap berikutnya tak pernah jauh dari darah sendiri. Setelah Siti menghilang, suasana di sekitar warung Mbak Lin di wilayah Pekalongan tak pernah banner-banner sama lagi. Ramai masih, antrean tetap panjang. Uang tetap mengalir deras seperti tak pernah peduli pada apa yang hilang di belakang dapur. Tapi ada ketegangan tipis yang menggantung di udara, seperti awan gelap yang belum pecah. Dan lalu, yang ditakuti itu akhirnya datang. Bukan lewat suara keras, bukan lewat penampakan di depan banyak orang, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih kejamana. Sendiri, anak bungsu Mbak Lin, Dira, mendadak sakit. Awalnya hanya demam ringan. Semua orang mengira kecapekan atau masuk angin biasa, tapi suhu tubuhnya tak kunjung turun. Matanya sering menatap kosong ke arah dapur, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. "Ibu, ada yang berdiri di situ," katanya suatu malam, menunjuk ke sudut rumah. Mbak Lin membentaknya halus. "Tidak ada apa-apa. Jangan ngomong sembarangan." Tapi suaranya bergetar. Dira mulai mengigau setiap tengah malam. Sama seperti Raka dulu, tapi kali ini lebih jelas. Lebih menekan. "Dia mau aku, Bu." Dia bilang sekarang giliran rumah ini. Kalimat itu membuat darahku terasa dingin ketika sampai ke telinga warga. Mbak Lin membawa Dira ke dokter. Hasilnya normal. Ke bidan, ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit di kota. Tak ada penyakit yang bisa menjelaskan kenapa tubuh anak itu semakin lemah setiap malam Jumat. Siang hari ia terlihat sedikit membaik, tapi begitu malam turun, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Napasnya berat seolah ditekan sesuatu yang tak terlihat. Suara dari dapur semakin sering terdengar. Bukan lagi sekadar ceninggen,
Kini seperti langkah berat mengitari rumah. Kadang terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari dapur. Kadang seperti ada yang menyeret kuku panjang di lantai. Suatu malam, jeritan Mbak Lin terdengar sampai ke ujung gang. Beberapa warga keluar, tapi tak ada yang berani masuk. Pintu rumah tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara Mbak Lin menangis. Bukan tangis biasa, tangis orang yang kalah. Jangan anakku, jangan, darahku. Suaranya pecah. Keesokan paginya, warung tidak buka. Itu pertama kalinya sejak masa kejayaan. Pintu warung benar-benar terkunci tanpa penjelasan. Desas-desus menyebar cepat. Ada yang bilang Mbak Lin semalam berbicara sendiri di dapur. Berlutut di depan sudut tempat bungkusan kain hitam itu disimpan. Ada yang mengaku melihat cahaya merah samar dari celah jendela. Raka kemudian bercerita pada seorang tetangga. Sebelum akhirnya kabar itu menyebar, ibu didatangi dia lagi, bisiknya. Katanya sudah 2 kali dibayar. Sekarang harus yang sepadan. Sepadan, kata itu seperti palu menghantam kepala. Dalam cerita-cerita lama tentang pesugihan, selalu ada tingkatan. Hewan, orang luar, lalu darah sendiri. Karena yang paling mahal bukanlah uang atau tenaga, tapi garis keturunan. Malam berikutnya, Dira kejang hebat. Tidak ada sebab medis yang jelas. Tubuh kecilnya menggigil, sementara suhu ruangan terasa sangat dingin. Meski tak ada hujan, Mbak Lin memeluknya sambil menangis. "Aku sudah beri yang lain," teriaknya ke arah dapur. "Apalagi kurangnya?" Hening. Lalu terdengar suara dari dalam rumah. Bukan suara manusia, lebih seperti bisikan berat yang menggema di dinding. Janji, darah, garis. Keesokan paginya, Dira tak lagi bernapas. Dokter menyebut gagal jantung mendadak, tapi semua orang tahu anak itu tak punya riwayat penyakit jantung. Semua orang tahu sakitnya datang terlalu aneh, terlalu tepat waktunya. Pemakaman berlangsung cepat. Don Sunyi, tak ada yang berani menatap terlalu lama wajah Mbak Lin. Ia tampak seperti orang yang tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya tertinggal di suatu tempat yang gelap. Warung tak pernah benar-benar buka lagi setelah itu. Bungkusan kain hitam itu dikabarkan hilang dari dapur. Ada yang bilang dibakar, ada yang bilang diambil kembali oleh sesuatu yang dulu memberikannya. Beberapa hari sebelum warung ditutup permanen, aku melihat Mbak Lin duduk sendirian di bangku depan. Tatapannya kosong, bibirnya bergerak pelan. "Aku kira bisa berhenti di situ," bisiknya. "Aku kira cukup, tapi dalam setiap perjanjian yang melibatkan hal tak kasat mata, tak pernah ada kata cukup. Yang ada hanya naik tingkat. Dan ketika sampai pada darah sendiri, itu bukan lagi soal kaya atau miskin. Itu soal harga yang tak bisa ditebus kembali." Kini, jika malam terlalu sunyi di gang itu, sebagian warga masih mengaku mendengar suara sendok beradu pelan dari arah warung yang sudah kosong. Dan setiap kali angin melewati dapur tua itu, seolah ada bisikan yang mengingatkan bahwa kekayaan yang dibayar dengan keluarga selalu meninggalkan rumah yang tak pernah benar-benar hangat lagi. Setelah kepergian Dira, semuanya seperti runtuh. Dalam waktu yang sangat singkat, warung Sigo Otot Mbak Lin, yang dulu tak pernah sepi di sudut gang wilayah Pekalongan, kini berdiri dengan pintu tertutup rapat. Spanduk besarnya masih tergantung, tapi warnanya mulai pudar, diterpa panas dan hujan. Meja-meja yang dulu penuh pelanggan kini berdebu. Tidak ada lagi aroma kuah yang menggoda. Tidak ada lagi suara sendok beradu. Hening, dan hening itu terasa lebih menakutkan daripada semua keramaian sebelumnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Mbak Lin sempat mencoba membuka warung kembali. Hanya, setinggal hari itu pun tanpa semangat. Aku melihatnya berdiri di balik panci besar, yang kini tak lagi mengepul dengan percaya diri. Tangannya gemetar saat menyendok kuah. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang yang tak pernah tidur. Pelanggan yang datang pun tak sebanyak dulu. Beberapa hanya berdiri sebentar lalu pergi tanpa memesan. Entah karena rasa bersalah, entah karena takut, desas-desus tentang tumbal keluarga sudah terlalu kuat untuk diabaikan. "Apa benar?" bisik seorang ibu pada temannya. Temannya hanya menggeleng pelan. "Jangan keras-keras." Siang itu, tanpa banyak kata, Mbak Lin menutup kembali warungnya. Dan kali itu benar-benar terakhir. Sejak saat itu, rumahnya jarang terlihat terbuka. Raka tak lagi terdengar bermain di luar. Lampu dapur yang dulu menyala bahkan sebelum subuh kini gelap setiap malam. Tidak ada lagi suara panci. Tidak ada lagi bisikan dari balik ventilasi. Tapi justru, dalam kesunyian itulah, cerita-cerita baru bermunculan. Ada yang mengaku melihat bayangan berdiri di balik kaca jendela dapur, meski rumah itu kosong. Ada yang mendengar suara sendok diaduk pelan,
saat lewat tengah malam. Bahkan Pak Darto bersumpah suatu malam mencium aroma kuah sigo otot yang sangat kuat. Padahal warung itu sudah berbulan-bulan tak beroperasi. "Aku tahu bau itu," katanya pelan di pos ronda. Persis seperti dulu. Tak ada yang berani menertawakan lagi. Nama Mbak Lin perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak disebut sembarangan. Jika ada anak kecil bertanya tentang warung kosong di ujung gang, orang tua hanya menjawab singkat, "Sudah, tutup." Tak ada penjelasan tambahan, tak ada cerita lengkap. Karena setiap kali cerita itu dibuka, selalu ada bagian yang membuat tenggorokan tercekat. Beberapa warga mengatakan, Mbak Lin jatuh sakit setelah menutup warung. Ada yang bilang ia sering berbicara sendiri di dalam rumah. Ada pula yang menyebut ia pernah terlihat duduk di dapur gelap, menatap sudut tempat bungkusan kain hitam itu dulu disimpan. "Aku sudah beri semua," bisiknya suatu malam, menurut cerita Raka pada tetangga terdekat. "Kenapa masih datang?" Tak ada yang tahu kepada siapa kalimat itu ditujukan. Lalu suatu pagi, kabar itu menyebar pelan tapi pasti. Mbak Lin meninggal dalam tidurnya. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada penyakit berat yang tercatat. Hanya tubuh yang ditemukan kaku dengan ekspresi wajah seperti sedang ketakutan. Pemakamannya berlangsung sunyi. Tak banyak yang berani mendekat terlalu lama. Raka kemudian dibawa kerabat jauh keluar kota. Rumah itu akhirnya kosong. Warungnya tetap berdiri, tapi tak pernah lagi disentuh. Kini, gang itu kembali seperti dulu, sepi dan biasa. Tapi setiap kali melewati bangunan bekas warung itu, saat malam turun, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Siala tembok-temboknya masih menyimpan sisa aroma dan sisa janji yang belum benar-benar hilang. Nama Sigo Otot Mbiok Lin menjadi pantangan. Tidak diucapkan karus-karas saat malam. Tidak dijadikan bahan candaan. Karena semua orang di kampung itu tahu satu hal yang tak perlu dibuktikan lagi. Kekayaan memang sempat datang deras. Rumah sempat direnovasi. Motor sempat berganti. Uang sempat menumpuk di meja dapur. Tapi pada akhirnya, yang pergi jauh lebih mahal dari semua itu. Dan setiap kali angin malam melewati ujung gang di Pekalongan, terkadang tercium samar aroma kuah, yang dulu membuat orang rela antre panjang. Aroma yang kini bukan lagi menggugah selera, melainkan pengingat bahwa tidak ada perjanjian gelap yang benar-benar berakhir bahagia. Bahwa ketika harga yang diminta adalah darah keluarga sendiri, maka yang tersisa bukanlah kekayaan, melainkan rumah kosong, dan nama yang berubah menjadi larangan untuk disebut.